Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillah, alhamdulillah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmatnya sehingga kita diberikan kemudahan untuk belajar dalam kajian Rumah Hijrah Al-Qalam yang dilaksanakan pada malam hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabatnya, pada keluarganya, dan semoga kita selaku umatnya diberikan kemudahan untuk mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah nanti. Amin ya Rabbal. Baik, pada kesempatan kali ini kajian kita pada malam hari ini yaitu tentang Al-Quran, masih tentang Al-Quran, yaitu tentang gimana sih caranya dengan Al-Quran itu kita meraih kebahagiaan gitu ya. Kebahagiaan yang diraih dari Al-Quran dengan membaca Al-Quran dan memahami keutamaannya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, di sini pemateri kita yang luar biasa sudah hadir ya. Assalamualaikum, Pak Ustadz Afif Hidayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Ustadz, gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah bi khair. Di hujan yang udah selesai. Alhamdulillah baik. Jelas suara Alhamdulillah. anak? Aman, aman Pak Ustadz, masuk. Oke. Bentar. Baik, sudah siap ya Pak Ustadz untuk materi pada malam hari ini? Insya Allah sih ya. Insya Allah. Baik, sebelum masuk ke materinya, izinkan saya sebagai moderator memperkenalkan diri dan memperkenalkan pemateri kita yang luar biasa ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Adib yang dengan pada malam hari ini diberikan amanah untuk menjadi moderator lagi dan lagi pada kajian Rumah Hijrah Al-Qalam. Baik, untuk pemateri kita yaitu Ustadz Afif Hidayat. Nama Afif Hidayat, pendidikan terakhir S1 Ilmu Al-Quran dan Tafsir IAIN Syekh Nurjati Cirebon, lulus tahun 2020. Alamat saat ini tinggal di kota Cirebon. Profil singkat beliau. Beliau merupakan praktisi tahsin sejak tahun 2014. Luar biasa nih Bapak Ibu. Pak Ustadz Afif ini seorang praktisi tahsin yang sudah bergelut dari mulai 2014. Berarti sudah 10 tahun nih. Luar biasa. Dengan pengalaman mengajar di berbagai lembaga formal dan non-formal. Memiliki lisensi dan sertifikat metode tahsin dari berbagai metode. Serta mendirikan lembaga pendidikan sendiri yaitu STQ dan IBM yang bernaung di bawah Yayasan Al-Qalam dan Abdurrahman bin Auf. Kompetensi dan keahlian Ustadz Afif. Yang pertama, lisensi atau syahadah tahsin. Ada beberapa syahadah yang sudah beliau dapatkan yaitu metode Iqra, metode Qiraati, metode Rubaiyat, metode metode Rubaiyat, metode Jariyah, metode Qurani. Kemudian beberapa kitab yang sudah
beliau hatam ya, kitab tahsin seperti Hidayatus Sibyan, kitab Tuhfatul Atfal, dan kitab Jazariyah. Pengalaman mengajar. Beliau mengajar di beberapa lembaga formal dan non formal ya. Lembaga formal seperti TK, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi nih, Bapak Ibu. Beliau juga pernah mengajar di lembaga non formal seperti pesantren, majelis ta'lim, dan private Al-Quran. Pengalaman lebih dari 10 tahun mengajar dan memberikan tes private Al-Quran. Luar biasa sekali nih ya Bapak Ibu. Pemateri kita yang pada malam hari ini sudah berpengalaman di bidang tahsinul Quran selama 10 tahun lamanya. Pengalaman organisasi, di sini ada beberapa organisasi yang luar biasa diikuti oleh beliau. Yang pertama, beliau juga seperti menjadi ketua FKPKI Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon. Kemudian ketua DPP Forsatu Nusantara Kota Cirebon, ketua DDSDM Remaja Masjid At-Taqwa Kota Cirebon, kepala sekolah STQ, TPQ, DTA, TKQ Kota Cirebon, direktur IBM dan Masjid Abdurrahman bin Auf, serta founder Saung Tafiz Quran dan IBM. Lembaga yang didirikan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya yaitu ada STQ dan IBM. Lembaga pendidikan yang fokus pada tahsin dan tahfiz Al-Quran di bawah naungan Yayasan Al-Qalam dan Pondok Abdurrahman bin Auf. Visi misi beliau yang sangat luar biasa ini Bapak Ibu, yaitu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Al-Quran melalui metode yang inovatif, yang menyeluruh baik di tingkat individu maupun komunitas. Luar biasa sekali. Ini Ustadz Afif ini mempunyai visi dan misi yang luar biasa nih Pak Afif. Ini berarti visi dan misi ini dari mulai tahun 2014 berarti ya. 10 tahun yang lalu. Iya. Nah, Masya Betul. Allah. Hadza min fadlillah. Betul. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Berarti selama 10 tahun ke belakang sudah bergelut dengan yang namanya tahsin gitu kan. Sudah bergelut dengan private juga. Bukan hanya di lembaga-lembaga formal dan informal. Tapi juga membuka kelas private juga untuk membaca Al-Quran ini. Visinya Iya, yang betul. biasa itu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Al-Quran yang inovatif nih. Aduh, luar biasa nih. Karena kan Masya Allah. iya, semakin hari, semakin ke sini kita memerlukan pembelajaran yang inovatif nih Pak Ustadz. Yang Hmm. menyeluruh baik di kalangan individu maupun komunitas. Baik, supaya kita tidak penasaran nih seperti apa sih pembelajaran yang luar biasa ini dari Pak Ustadz Afif yang pengalamannya luar biasa 10 tahun nih. Juga kita akan belajar juga gimana sih nanti cara belajar Al-Quran, tahsinul Quran, dan kita gimana sih untuk mendapatkan keberkahan nih dari Al-Quran itu sendiri. Insya Allah. Insya Allah. Baik, Insya Allah. Pak Ustadz, bisa dimulai? Boleh. Terima Baik, kasih, Mas Adib. baik Suara kepada saya, Ustadz Afif Hidayat, mangga kami oke. persilakan, Pak Ustadz. Bismillah. Bismillah. Sebelumnya suara saya jelas belum? Ustaz? Nggih, jelas Pak Ustadz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Yang saya cintai, yang saya hormati para orang tua, para bapak, ibu, santri, seluruh yang hadir di seminar Zoom ini pada kesempatan malam hari ini. Yang semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi pahala yang berlipat ganda di musim hujan yang konon di luar sana itu
enaknya tidur santai bersama keluarga. Tapi pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak untuk sama-sama mempelajari Al-Quran, sama-sama untuk meraih kemuliaan dalam Al-Quran, dan tentunya kita berharap mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu tersebut mudah-mudahan kita semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya doakan kepada seluruh seminar-seminar ini yang sudah tentunya sudah mengorbankan ya, mengorbankan berbagai aktivitasnya, mengorbankan berbagai kesenangan hidupnya. Saya doakan semoga Allah balas dengan berlipat ganda. Allah semoga Allah SWT menjadi wasilah ini adalah keberkahan dalam hidupnya, keberkahan dalam kesehariannya, diberkahkan rezekinya, diberkahkan kesehatannya, juga diberkahkan segala aktivitasnya sehingga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya hingga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah jamaah apa ini? Jamaah tahsinul kitab, tahsinul Quran yang semoga Allah muliakan. Sebelumnya izin saya share screen ya, share screen untuk materinya mengenai Zoom pada kesempatan malam hari ini. Ya. Udah masuk, Mas Ade? Belum? Proses, Pak Ustadz. Oke, proses. Belum. Nah, ini baru muncul Mas di layar Windows. Enggak, mungkin bisa diarahkan ke presentasinya, Pak. Enggak. Nah, lagi loading juga di sini. Oke, siap. Screen share. Bentar ya, ini lagi share materi. Udah muncul belum, Mas Adit? Kalau di Ana belum muncul materi. Di saya belum, Pak. Masih tampilan Windows awal. Iya, Iya. sama. Untuk filenya sudah dibuka, Pak Ustadz? Udah dibuka. Bentuknya Microsoft. Tiba-tiba hmm, nggak bisa dibuka ini di saya. Bismillah. Insyaallah.
Bentar ya Bapak Ibu. Ini tiba-tiba coba saya ulangi ya. Mas Habib, halo. Iya, Pak Ustadz. Kok di laptop saya nggak bisa dibuka ya? Padahal udah share. Coba ditutup dulu share screen-nya, nanti dicoba lagi. Oke. Saya close nggak bisa juga itu. Nah, udah saya close padahal. Oke, itu sudah di close. Coba Pak Ustadz dicoba lagi. Coba lagi. Ya, untuk filenya sudah dibuka Pak Ustadz. File udah dibuka. Oke, mangga coba dicoba lagi. Masya Allah. Nah ini bukan. Udah kelihatan Mas Habib? Ya, udah Pak Ustadz. Udah. Udah kelihatan kan ya? Nggih, udah. Ya, semuanya bisa melihat ya. Oh hilang lagi. Bentar. Kepencet silang mungkin Pak Ustadz. Saya share ulang ya. Bentar. Nggih. Nah, udah? Ada? Udah. Oke, Mangga. baik. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Jadi tahsin kitab Quran ini adalah part yang kedua. Kemarin kita sudah membahas part yang pertama tentang makhorijul huruf ya. Part yang pertama menjelaskan makhorijul huruf, di antaranya ada al-jauf, al-halq, al-khayshum, asyafatain dan alisan ya. Dan pertemuan yang sekarang ini insya Allah kita masuk pembahasan yang kedua tentang sifatul huruf. Jelas Mas Adib suara saya? Nggih, jelas Pak Ustadz. Baik. Sifatul huruf secara garis besar Bapak Ibu ada dua. Baik. Yang pertama ada yang namanya lahadidun yang berlawanan, dan yang kedua ada juga yang sifatnya laisa lahadidun yang tidak berlawanan. Baik. Sifatul huruf yang berlawanan dulu kita cek ya. Dan, oke. Di slide 110 ya. Oke. Tadi dibagi dua, ada dua macam. Yang pertama ada sifatul huruf jahar. Jahar itu lawannya adalah hamas. Ya, apa itu jahar? Bahasa singkatnya jahar itu adalah jelas. Ya, tampak atau jelas.
Sedangkan lawan dari jahar adalah hamas. Hamas itu apa? Hamas itu adalah mendesis. Baik. Jadi ada huruf-huruf yang bersifat jelas, ada huruf-huruf yang sifatnya mendesis. Di sini sudah tertera huruf-hurufnya. Ada ain, lo, mim, waw, zai, nun, qaf, alif, ro, hamzah, ya, rin, bod, po, lam, ba, jim, dal. Oke. Sedangkan hamas itu ada huruf-huruf berikut. Ha, ta, ha, shin, kho, shod, fa, sin, kaf, ta. Kalau bisa dinazamkan, ya, di sini nazam jahar itu adni wazan, qiraatul labadi wa bijidan, sedangkan nazam dari hamznya adalah fahatuhu syakhsun sakat. Oke, alhamdulillah kita juga sudah menerapkan di pendidikan yang kita dirikan itu untuk menghafal. Tadi sampai sampai song tafsir Quran itu untuk menghafal baik dari nazamnya maupun dari hurufnya. Jadi sifat-sifat huruf ada yang jahar, ada yang hamas. Yang kedua, sifat huruf yang lahadidunnya, yang berlawanan, ada syuddah. Apa itu syuddah? Bahasa singkatnya adalah kuat. Jadi huruf-huruf yang kuat terkumpul dalam nazam ajidu kotubakat. Ya, atau satuannya alif, jim, dal, kotoba, kata gitu ya. Baik. Kemudian syiddah itu adalah lawannya. Lawannya adalah rukhawa. Antara syiddah dan rukhawa tengah-tengah ada tawasud. Baik. Ya, rukhawa itu lemah. Tadi syiddah kuat, lawannya adalah lemah. Kalau misalkan kita dinazamkan bunyinya khud khotan hadzan fadlu syusyid sahyas. Atau kalau satuannya di sini ada huruf ta, ha, kho, dal, zai, sin, shin, shad, bod, zo, ghin, fa, ha, waw, ya. Itu. Antara syiddah dan tawasud, tengah-tengah ada tawasud ya. Antara syiddah dan rukhawa, sorry. Antara syiddah dan rukhawa, tengahnya ada tawasud. Yaitu tengah-tengah. Yang terkumpul dalam nadom lin umar. Atau satuannya lam nun ain mim ro. Itu yang poin yang kedua. Poin yang ketiga, yang sifat huruf yang berlawanan antara isti'la melawan atau berlawanan dengan istifal. Apa itu isti'la? Bahasa gampangannya isti'la itu mengangkat, ya, mengangkat. Hurufnya ada 7, kho, shod, bod, rin, po, kof, go. Sedangkan istifal selain 7 tersebut. Ya, istifal kenapa nggak dinadhamkan? Ya, karena memang lawan hurufnya sedikit di istilahnya. Kemudian pertanian yang ke berikutnya yang keempat ada yang namanya itbaq. Itbaq itu bahasa gampangnya menempel, ya, menempel atau menutup. Gitu. Nah, menutup atau menempel ini lawannya infitah. Sedangkan infitah itu artinya membuka. Itbaq lawan infitah, membuka. Ya, kalau itbaq cuman 4 huruf ya. Shodot, todo atau zorko, shodot cuma 4 huruf. Selain 4 huruf ini masuk ke infitah. Nah, infitah berarti selain shodot, todo tadi. Nah, kemudian yang kelima, yang terakhir pertandingan huruf yang lahadidun, yang berlawanan itu ada namanya iblak. Iblak lawannya ismat. Apa itu iblak? Iblak itu lancar. Ya, iblak itu lancar atau ringan. Lancar atau ringan. Contohnya atau hurufnya itu foromilaban kalau dalam nadornya. Kalau dari satuannya bisa dipetahkan ada ro, fa, lam, mim, nun, ya. Atau faro, mim, ba, nun. Gitu ya. Dan lawan dari irlak lancar itu adalah isma. Isma itu mencegah atau tertahan. Mencegah atau tertahan. Terkumpul dalam huruf-huruf berikut ini. Ada spod, bod, po, zo, ain, rim, ta, fa, jim, ha, kho, dal, zal, zai, sin, shin, kaf, waw, ha, hamzah. Baik, ini adalah sifat huruf yang berlawanan. Kami ringkaskan sifat huruf yang berlawanan ini. Yang pertama ada jar, lawannya hamas. Yang kedua ada syiddah, lawannya rukhwah. Bainnya syiddah, rukhwah itu ada tawasud. Kemudian yang ketiga adalah isti'la, lawannya istifal. Kemudian yang keempat ada itbaq, lawannya istifal, lawan. Sedangkan sifat huruf yang tidak software,
Sopir itu apa? Mendesis ya. Bahasa gampangnya mendesis atau ketajaman bunyi. Za, sa, so. Za, sa, so. Kemudian setelah sopir ada kol-kolan ya. Koplo bajindal ya, koplo bajindal. Yang mana kita sama-sama ketahui kol-kola itu secara garis besar ada dua, ya, kol-kola subro dan kol-kola kubro. Sebagian sebagian metode lain mungkin ada tiga, satunya Jawa dua Jawa. Tapi yang termasyur ya, yang terkemuka, yang terbanyak itu dibagi dua, kol-kola subro dan kol-kola kubro. Kol-kola subro itu kol-kola yang matinya asli, ya. Sedangkan kol-kola kubro kol-kola yang aslinya matinya mendatang, disebabkan dibaca wakaf, gitu. Gitu ya. Kemudian yang ketiga dari sifat huruf yang tidak berlawanan, laisa lahadidun. Yang ketiga adalah layin. Layin ini lembut atau lunak. Yang keempat ada inhiraf. Inhiraf itu condong, bahasa gampangnya condong atau miring. Ya, hurufnya ada lam ro. Kemudian yang kelima takrir itu bergetar, berulang-ulang atau bergetar hurufnya ro. Yang keenam ada tafashi, ya angin yang bertebaran, angin yang bertebar atau lancar dan ringan. Huruf shin, shin. Kemudian yang ketujuh adalah istiqolah. Istiqolah itu memanjang bahasa atau mencegah atau memanjang hurufnya bod. Itu sifatul huruf yang laisa lahadi. Baik, kalau kita simpulkan dalam sifatul huruf ini terbagi dalam tabel berikut ini. Nah, ini ada jahar. Yang pertama jahar menahan nafas, yaitu jelas. Ba, ja, ba, atau di hurufnya jim ya. Jim, dal, zal, ro, zai, bod, zod, ain, ulin, kof, lam, mim, nun, waw, iya. Nah, ini sudah tertulis nazamnya di sini ya. Adi wazan qiraatul laba bi wa bijah. Tadi gitu ya, kembali sedikit ya. Kenapa dinazamkan? Karena supaya memudahkan untuk menghafal. Jadi kalau kita menghafal, admi berarti aidomin, wazan berarti wawzin, qira'a berarti qaf hamzah, tulaba berarti tolamba, bi berarti bagia, gotu berarti ringot, dan jikan kindal alif. Begitu. Kemudian dalam tabel yang kedua ada hamas. Hamas itu mengalihkan nafas atau mendesis. Nadamnya apa? Fahatuhu syahsun sahat. Oke. Ya kalau misalkan nadam seperti itu. Kemudian yang ketiga ada syiddah. Syiddah itu kuat atau menahan aliran suara. Jadi intinya sempurna kekuatan bertekan. Ajidu ketubakat nadamnya. Kemudian setelah syiddah ada rukhwa. Khudghatan hadun qablu susin sahiyas. Kemudian antara syiddah dan rukhwa ada tawasud lin umar. Kemudian yang keenam ada istifal ya. Istifal lawan isti'la ya. Istifal harusnya isti'la dulu. Isti'la itu naik, istifal itu turun ya. Atau istifal itu merendahkan lidah dari langit-langit, sedangkan isti'la meninggikan lidah ke langit-langit. Lanjut, berikutnya yang ke-8 ada iltibaqo, yaitu meletakkan lidah yang menentang langit-langit atau menempel, sedangkan intitah itu buka, yang membuka ruangan antara langit lidah yang menantangnya. Kalau kitab cuma 4 hurufnya sodot togo, selain sodot togo masuknya ke intitah, tapi hampir urut ya intitah tuh ya. Alif ba ta sa jim ha kha dal zal gha sin shin an win fa qaf kaf lam mim wa hamzah ya. Kenapa intitah nggak dinazamkan Ustaz? Karena intitah ini urut ya, hampir urut ya. Kenapa? Karena lawannya itbaq, yang itbaq itu cuma 4 huruf. Kemudian lanjut, berikutnya ada idlak lawan ismat. Ya, idlak lawan ismat. Apa itu idlak? Tadi idlak itu lancar ya. Sedangkan ismat itu tertahan. Baik, hurufnya paromilaban idlak, selain paromilaban masuk ke ismat. Kenapa ismat nggak ada nazamnya, Ustaz? Karena paromilaban kan sedikit, jadi bisa ditebak ya, huruf-hurufnya yang apa saja masuk ke ismat. Baik. Kemudian ada sopir, ini sifat huruf yang tidak berlawanan. Laisa lahadidun, tidak berlawanan. Yang pertama ada sofir mendesis, hurufnya za salso. Yang kedua ada kolkola, hurufnya kotoba jinnan.
Yang ketiga ada lin. Lin itu wawu ya sukun. Dan yang berikutnya ada inhiraf, condong. Kemudian yang berikutnya ada takdir, mengulang atau bergetar, hurufnya ro. Kemudian ada tafashi, mengembuskan udara dari mulut atau angin yang bertebaran, yaitu shin. Dan istitolah, memanjangkan udara dari tepi pangkal lidah sampai ujungnya, yaitu terdapat huruf bod. Itulah penjelasan yang simple ya, simple, jelas dan padat mengenai sifat huruf ya, simple, jelas, padat yang mengenai sifat huruf. Mudah-mudahan sedikit banyaknya bisa kita pahami. Nanti kan ada awas Quran ya. Sebelum masuk ke awas Quran ini, saya simpulkan dalam tabel berikut ini. Mungkin bisa dilihat ya, sama-sama kita saksikan. Di sini ada huruf hamzah ya. Hamzah itu masuk kemana saja? Bisa kita kelompokkan. Syiddah masuk, jahar masuk, istifal juga masuk, infitah juga masuk, dan isfat juga masuk. Jadi keunikan bahasa Arab yang kita pelajari, bahasa Al-Quran yang kita pelajari, ilmu Quran yang kita pelajari khususnya dalam hal bidang tahsinul Quran, ini satu huruf itu mempunyai 5 sifat ya, minimal mempunyai lima sifat, karena digabung antara sifat yang laisa lahadidun maupun sifat yang lahadidun, sifat yang berlawanan maupun yang tidak berlawanan gitu. Tapi hamzah di sini lebih condongnya ke suara syiddah ya. A, 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 I, U, ba, U, an, ani, a, na, minal, mu'nima, I, an, a. Jadi antara kita kemarin sudah mempelajari makhraj huruf dengan sekarang sifatul huruf itu ada kaitannya ya, ada kaitannya. Kenapa sih kita pelajarin makhraj dan sifatul huruf dulu, enggak yang lainnya? Karena bagi kami makhraj huruf maupun sifatul huruf itu adalah satu kesatuan pondasi ya. Kita membangun sebuah bangunan besar, itu harus pondasinya harus kuat dulu ya, supaya kita bisa apa istilahnya membangun yang lebih tinggi lagi, lebih besar lagi. Maka pondasi tersebut harus kuat. Nah, pondasi tahsin itu adalah makhorijul huruf dan sifatul huruf. Kemudian ha juga mempunyai sifat-sifat berikut, ada rukhawa, ada hamzah, ada istifal, infitah, dan ismat. Ain juga demikian, ha juga demikian, ghin juga demikian, kha juga demikian, qaf juga demikian. Semua per huruf itu mempunyai sifat. Nah, pertanyaannya bagaimana agar kita adil kan gitu. Nah, bagaimana kita bisa adil untuk memenuhi sifat-sifat yang tertera di tabel Ustaz. Misalkan ada yang nanya seperti itu. Jadi huruf itu ada yang dominan, ada yang tidak dominannya. Yang di blok ini Bapak Ibu, yang warna kuning keemasan ini adalah yang dominan, yang di blok ini. Selain warna putih ya, mungkin bisa jelas ya di layar. Ada hamzah ini yang dominan adalah syiddah, ha itu yang dominan adalah hamas ya. Tapi memang ada sifat ukhwanya. Jadi um, sama manusia juga pasti mempunyai sifat karakter yang berbeda, yang masing-masing mempunyai karakter sifat yang berbeda-beda. Tapi dari sifat yang berbeda-beda itu pasti ada yang dominan. Dominannya kemana ini sifatnya? Si fulan bin fulan kemana? Begitu juga dengan huruf-huruf, walaupun satu huruf itu mempunyai berbagai sifat, ada 5 sifat atau 6 sifat atau 7 sifat, tapi yang paling dominan yang mana gitu. Makanya saya tebalkan. Oke, saya tebalkan di blok warna kuning kemasan itu adalah yang sifat dominannya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti bisa ada sesi pertanyaan. Kemudian berikutnya ada kaf juga. Ya, kaf itu ada yang dominan ke syiddah dan ada yang dominan ke hamas. Ada jim, dominan adalah syiddah. Ada shin, yang dominan adalah hamas. Ada iya, kemudian ada bod, itu istilah dan itbaq juga. Ya, jadi setiap huruf mempunyai sifatnya masing-masing. Ini sudah terkumpulkan, sudah tersimpulkan bahwasanya setiap huruf tertata rapi di pampang di tabel berikut ini. Baik, sampai total ada berapa ini? Huruf hijaiyah semuanya 28 itu semuanya mempunyai sifatnya. 28 itu semuanya mempunyai sifat. Baik yang sifat berlawanan maupun tidak berlawanan. Dan
kan begitu. Baik. Nah, prakteknya tadi sudah dijelaskannya, ya, mengenai nahan nafas, kemudian huruf-huruf yang lain gitu ya. Tabel, tabel tadi sudah jelaskan juga mengenai huruf-hurufnya juga, dan mengenai sifat huruf yang tidak berlawanan tadi sudah jelaskan. Ada rising short itu sopir, ada kolkola, ada lagi ya roh sukun, ada intirof namro, takir bergetar hurufnya roh, tafas yang bertebaran hurufnya shin, istiqola itu memanjang hurufnya bob. Nah itu semuanya sudah kami jelaskan. Kalau huruf insya Allah di pertemuan yang akan datang. Sampai sini. Baik, simpel, jelas dan padat. Kita akan memasuki praktek ya. Ya, ya. Materi sifat huruf itu sederhana. Sederhana itu, Bapak Ibu hadirin semuanya. Sederhana itu kita mempelajari sifat huruf, tapi yang bikin rumitnya mungkin bagi pemula ya. Bagi pemula mungkin hurufnya banyak Ustaz. Gimana menghafalnya? Gimana caranya supaya bisa hafal? Gimana supaya bisa eh, adil gitu kan? Sedangkan setiap huruf ada berbagai sifatnya gitu. Nah, maka sama-sama kita belajar ya. Tabel tersebut nanti bisa di-share juga tabelnya. Ini adalah sifat-sifat yang dominan seperti apa. Begitu. Baik, coba kita praktek ya. Mudah-mudahan semuanya bawa Quran masing-masing. Kita praktek di OAS-nya Quran. OAS Quran itu adalah penyejuk kehidupan. Silakan bagi yang punya Qurannya boleh dibuka. Di Quran surat At-Taubah ayat 112. Saya ulangi, Quran surat At-Taubah ayat 112. Kalau di sini, bentar. Halo, cek, Mas Adit. Iya, Pak. Oke. Peserta kira-kira bawa Quran masing-masing ya? Kayaknya bawa deh. Kalau di sini, dan ini surat-surat Bukhari. Kita akan praktek. Bentar. Kalau ini praktek per huruf ya. Ini praktek per huruf. Bentar. Bapak Ibu, untuk surat atau bahkan memang kalau di file yang saya share ini bentuknya tentang tahsin Quran semua ya Bapak Ibu. Baik, saya akan jelaskan mengenai surat At-Taubah ayat 112 ya. Kalau file di sini semuanya tentang tahsinnya. Ini sedikit keluar dari zona tahsin. Ya.
Bentar. Soalnya mau praktek ya. Baik, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Kalau dicantumkan dalam surat At-Taubah memang di sini belum ada ya Bapak Ibu. Kalau misalkan mau yang dicantumkan maka ini tertera di contoh-contoh yang ada di sini. Ya, misalkan ini contoh, ini sekedar contoh praktek aja ya. Misalkan di sini ada lafaz in takfuru fa inna Allah ghaniyun 'ankum wa la yarda li ibadihi kufur wa in tashkuru yardahu lakum wa la taziru waziratun wizra ukhra ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. Baik, kita akan praktek. Coba cek ini mengurai ya, mengurai, sama-sama mengurai. Ada. Baik, di sini ada lafaz intakfuru. Hadirin, udah kelihatan? Ada bacaan intakfuru, ada bacaan apa saja? Halo, mengurai, halo. Baik, cek. Mas Adit? Ya, mangga Pak. Bisa dilanjut Pak Ustadz. Iya, ini rencananya praktek ya. Praktek itu apakah peserta membuka Qurannya masing-masing atau gimana nih? Soalnya di sini lafaz Qurannya belum begitu banyak.
Mungkin bisa dilanjutkan sesuai dengan materi aja Pak Ustadz. Mangga. Oke. Kalau sesuai materi, ya, Bapak Ibu hadirin semuanya, jadi sudah dijelaskan secara gamblang, secara singkat, jelas, padatnya itu dibagi dua itu, maka yang mana dibagi dua itu adalah sifatul huruf yang berlawanan maupun yang tidak berlawanan. Adapun nanti kita praktek, baiknya sih dicantumkan ya, Mas Adit, dicantumkan di layarnya. Kebetulan di sini eh, apa istilahnya belum sempat ya, bukan belum sempat, memang rata-rata sesuai dengan contoh saja di sini. Rata-rata sesuai dengan contoh, tidak dicantumkan secara gamblang dengan luas Quran yang tadi kita sebutkan di surat At-Taubah ya, ayat 112 tadi. Maka cara gamblangnya adalah ini, kita prakteknya sesuai dengan materi yaitu sifatul huruf. Ya, sifatul huruf yang ada kaitannya dengan makharijul huruf ya, yang ada kaitannya dengan makharijul huruf. Misalkan tadi huruf a i u ba u an ani na minal mu'nima i an ani a, gitu. Itu secara praktek seperti itu ya. Jadi ada kaitannya dengan makharijul huruf gitu. Misalkan babi bubab bubam bani babna minal mubni mabibam bani dan seterusnya. Ini ada kaitan dengan makhluk huruf yang berlaku. Itu jadi belum sempat menjelaskan tentang awas Quran, Mas Adib. Kenapa? Karena di awas Quran itu tidak dicantumkan di layar, jadi mungkin tentang intinya saja. Boleh meloncat ke awas Quran, Mas Adib. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi dijelaskan, disebutkan tadi, setiap orang, Bapak Ibu, setiap orang itu pasti ingin memiliki kebahagiaan. Karena hakikat hidup itu, ya, hakikat hidup di dunia itu, ya, ingin bahagia dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi eh, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Lantas bagaimana agar kita bahagia dunia dan akhirat? Salah satunya dicantumkan dalam Quran surat At-Taubah ini, yaitu di Quran surat At-Taubah ayat 112. Allah sendiri mengatakan yang pertama adalah at-taibun. Orang-orang yang bahagia mempunyai sifat at-taibun ya, yaitu senantiasa bersegera bertobat, selalu bertobat, baik tobat kecil maupun besar. Itu sedikit bertobat, sedikit bertobat, itu adalah sifat orang-orang yang bahagia. Yang kedua dari al-abidun. Al-abidun ini orang-orang yang selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala alias beribadah. Baik beribadah mahdoh maupun ibadah ghair mahdoh. Kemudian yang ketiga dari sifat orang yang bahagia menurut Quran adalah al-hamidun. Siapa al-hamidun ini? Yaitu orang-orang yang senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersyukur itu diantaranya ketika kita melihat dunia maka ke bawah dan melihat ke atas maka melihat akhir maka ke atas. Kemudian as-saihun. As-saihun itu apa? Yaitu orang-orang yang senantiasa berkelana, bepergian untuk mencari ilmu, mencari rezeki, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima dan keenam, ar-rafi'un as-sajidun, yaitu orang-orang yang melakukan ruku dan sujud, artinya menunaikan sholat. Kemudian yang ke-7 dan 8, al-amiruna bil ma'ruf wan nahu 'anil munkar, yaitu senantiasa menjalankan amar ma'ruf nahi munkar dan mencegah nahi munkar. Kemudian yang ke-9, wal hafizuna li hududillah, yaitu orang yang selalu menjaga ketentuan ajaran Allah SWT dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menghindari semua larangannya. Wabashir mu'minin, maka bergembiralah pada orang-orang mukmin. Ini jelas dikatakan bahwasanya bahwa Quran dalam kesempatan malam hari ini
ciri atau sifat orang yang bahagia, ya, orang yang bahagia dunia akhirat di antara tadi, yaitu at-taibun senantiasa tobat, al-abidun senantiasa beribadah, al-hamidun senantiasa bersyukur, as-saihun senantiasa berkelana untuk mencari ilmu, berjihad, ar-raki'un wasajidun yaitu senantiasa sholat, al-amirun bil ma'ruf wan nahu 'anil munkar senantiasa amar ma'ruf nahi munkar, wal hafidun dan menjaga segala ketentuan yang Allah ajarkan kepada kita, perintahnya maupun larangannya, li hududillah wa basyiril mu'minin. Itu hidup yang tak diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan hambar, tak bermakna. Sebaliknya hidup yang diisi dengan ibadah akan bermakna, penuh dengan keoptimisan. Itulah bekal kita menuju surga yang telah Allah janjikan. Tawafani musliman wa alhiqni biswalihin. Ya Allah, wafatkan aku sebagai muslim, kumpulkan aku bersama orang-orang yang soleh. Itu wasa Quran. Jadi kesimpulannya dalam wasa Quran di malam hari ini, untuk mencapai kebahagiaan, yaitu tadi, dengan mempunyai sifat-sifat yang telah disebutkan. Baik, mungkin berikutnya bisa tanya jawab ya Mas Obidnya, karena memang sudah jam 9.29 ini diberikan peserta untuk mungkin memahami dari segi sifatul huruf maupun makharijul huruf, maupun tentang tajwidnya, maupun tentang ahkamul matnya, maupun tentang yang lainnya, ataupun tentang awas Quran yang barusan disampaikan tadi. Baik, mungkin itu Mas Adib, mudah-mudahan sedikit banyaknya bisa dimengerti dan dipahami, dan mudah-mudahan bisa bisa diskusikan apa yang belum bisa dipahami. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas. Baik, terima kasih Pak Ustadz Afif ya yang sudah menjelaskan memaparkan materinya tentang tahsin Quran yaitu sifat huruf dan bahasa Quran. Hmm. Baik, Bapak Ibu, teman-teman, Akang Teteh semuanya kita masuk ke sesi berikutnya yaitu tanya jawab dan diskusi. Mangga Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, dipersilahkan. Bisa tulis di kolom chat atau bisa resen nanti bisa menyampaikan langsung dengan mengaktifkan audionya. Oh ya Pak Ustadz, ini ada yang bertanya Ya, PPT-nya mau ya Pak Ustadz. Jadi boleh di-share nggak Pak untuk materinya Pak Ustadz? monggo. Nanti insya Allah hubungi Mas Adib. PPT-nya sudah siap. Foto. Asal digunakan untuk belajar ya. Insya Allah bermanfaat. Amin, Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, mangga barangkali ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan bisa tulis di kolom chat Zoom ya. Ya, sambil menunggu pertanyaan, memang kalau penjelasan sifatul huruf itu simpel, jelas dan padat ya, Bapak. Ya, sambil menunggu pertanyaan. Jadi nggak begitu seperti kemarin ya. Kalau kemarin di part pertama itu semua peserta itu mencoba satu-satu baca, ya, mencoba satu-satu baca bagaimana maksudnya. Nah, kalau sifatul huruf itu lebih dominannya ke praktek per hurufnya. Memang ada kaitan dengan makhraj, jadi tidak begitu eh, panjang kali lebar. Gitu. Monggo, barangkali ada yang mau disampaikan, diskusikan dari Bapak Ibu sekalian, atau dari Mas Adit sendiri, sama-sama belajar. Saya absen di sini ada namanya Eva Mariati, Fitriana Sari, Ida, ada namanya Keke, Labib. Monggo, barangkali ada yang mau tanyakan.
Amelia Stark. Kayaknya belum ada yang nanya-nanya nih, Mas Adit. Mungkin di kolom chat barangkali bisa. Di kolom chat juga belum ada nih Pak Ustadz. Tadi ada yang nanya aja ya terkait yang materi itu. PPT ya. Iya. Untuk PPT mangga mungkin bisa WA nanti ya, WA ke nomor saya udah ada di kolom chat, mangga barangkali ingin materinya nanti bisa kami share melalui WhatsApp ya. Adakah? Atau kosong? Baik, mungkin Mas Adit nambah ini ya, nambah penyampaian lagi mungkin. Kalau Boleh belum Pak ada. Ustadz. Boleh, Ya, boleh. sambil nunggu pertanyaan, monggo nanti bisa di kolom chat ya. Baik, jadi Al-Quran itu dari zaman pertama kali Rasul menerima ya, sampai 14 abad yang sekarang ini, kurang lebih sudah 14 abad ini, orang-orang yang bersinggungan dengan Al-Quran itu sudah terbukti keberkahannya, Bapak Ibu. Ya, buktinya Nabi yang termulia dari sekian ribu Nabi, dari sekian ratusan Rasul, ya ada 313 Rasul, itu satu riwayat. Itu yang termulia adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Lantaran bukan karena apa-apa, karena memang bersentuhan langsung dengan Al-Quran. Termasuk malaikat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dari ratusan ribu malaikat yang dijuluki wahyunya Allah adalah malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril tersebut alaihissalatu wassalam adalah rajanya malaikat. Kenapa? Lantaran langsung bersentuhan dengan Al-Quran. Termasuk bulan termulia, yaitu bulan Ramadan. Lantaran di dalamnya adalah ada nuzulul Quran. Ya, tentunya di bulan Ramadan itu orang-orang yang gemar baca Quran semakin meningkat. Ya, karena di dalamnya ada 17 nuzulul Quran itu di tanggal 17 sampai 20-an itu. Kemudian hari yang termulia ya, Sayyidul Ayyam adalah hari Jumat. Ya, itu kenapa? Lantaran Quran diturunkan pada hari Jumat di bulan suci Ramadan melalui pelantaraan malaikat Jibril kepada Nabi Allah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gitu. Jadi makhluk-makhluk Allah yang senantiasa selalu berdekat dengan Al-Quran, selalu berkesinambungan dengan Al-Quran, bahkan mengamalkan dan mengajarkan Al-Quran. Insya Allah dengan secara tidak langsung ataupun langsung orang tersebut mendapatkan keberkahan. Jangan jauh-jauh. Alhamdulillah Bapak Ibu, harus bernikmat. Saya sendiri ya mendapatkan keberkahan Al-Quran. Ya, Alhamdulillah bukan bukan menyombongkan tapi ini harus bernikmat untuk mengambil pelajarannya. Artinya apa? Artinya harus bernikmat yaitu selama 10 tahun bergelut dengan Al-Quran, mentadaburi, mempelajari Al-Quran dengan sendirinya keberkahan-keberkahan apa yang
saya inginkan itu semuanya terpenuhi. Alhamdulillah, baik dari sifat materialistis ataupun dari sifat pekerjaan ataupun dari sifat yang lain. Jadi Al-Quran itu memang dipakai sepanjang masa. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan punya anak yang senantiasa berdekat dengan Al-Quran, tadabbur, mengaji, tadarus dan sebagainya dengan Al-Quran, maksud masuk karena ya di keberkahannya sangat langsung dirasakan oleh orang tersebut yang menjalankan yang dekat dengan Al-Quran. Bagi siapapun yang merasa rumpek, yang merasa galau, yang merasa punya problematika kehidupan, apapun itu masalahnya, sebetulnya semuanya ada di Al-Quran. Ya. Hanya dengan membaca saja itu sudah menenangkan. Ya. Hanya dengan melihatnya saja sudah meneduhkan, apalagi membaca, apalagi mempelajari, apalagi mentadaburi, apalagi kita mempelajari tafsir-tafsirannya. Itu sangat mulia sekali kalau kita mempelajari Al-Quran. Makanya benar dikatakan oleh Bapak Ibu, khairukum ta'allama Al-Quran wa 'allama. Ya, sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkan. Yang paling sulit itu adalah mengamalkan. Bagaimana mata kita mengamalkan Al-Quran, tangan kita mengamalkan Al-Quran, lisan kita, telinga kita, pikiran kita, hati kita, kaki kita, semua anggota tubuh kita mengarah kepada Al-Quran. Dan sudah ada buktinya, Bapak Ibu. Al-Quran itu sifat yang paling agung yang ada pada diri Rasulullah. Yang ada pada diri Rasulullah yaitu wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka dan sungguh ada pada diri Muhammad la'ala khuluqin azim yaitu akhlak yang agung. Jadi kalau kita melihat akhlak Quran yaitu ada pada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita gimana? Kita kan bukan nabi, bukan siapa-siapa. Walaupun kita bukan nabi, bukan siapa-siapa, kita dianjurkan untuk mempelajarinya. Ya, karena mempelajari syariat Islam, apalagi mempelajari Al-Quran itu adalah hukumnya wajib fardu ain. Ya, minal mahdi minal ahdi dari mulai kita lahir sampai ke liang lahat kita dianjurkan untuk mengamalkan dan mempelajari syariat Islam khususnya yaitu Al-Quran. Jadi ilmu yang paling utama dan utama adalah mempelajari Al-Quran. Bukan berarti menyampingkan ilmu yang lainnya. Ilmu yang lain juga sangat penting, ilmu yang lain juga sangat luar biasa. Akan tetapi Al-Quran harus diutamakan. Begitu. Jadi solusi semua masalah problematika dalam kehidupan itu ada di Al-Quran. Yaitu ada kisah nyata nih. Kisah nyata ini sedikit lagi ya, mungkin 2 menit 3 menit. Kisah nyata ini adalah orang tersebut eh, singgalilah, orang tersebut sudah berumur tapi tidak punya pekerjaan bahkan tidak punya keluarga. Nah, si Fulan ini pengen sekali ingin mempunyai keluarga. Lantas si Fulan ini mendekati gurunya, ya ini kisah nyata. Gurunya tanya, wahai Syekh, bagaimana kita bisa mempelajari Al-Quran, bagaimana kita bisa berkeluarga sedangkan kita tidak punya pekerjaan apapun. Syekh tersebut mengatakan maksudnya, coba setiap waktu kamu minimal 1 juz. Sehingga 5 kali waktu, ya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu minimal 1 hari 1 malam 5 juz. Ya, jadi terus diulang-ulang tadarus, 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 baca, baca, baca. Tidak lainnya ada sebuah hikmah kejadian yang sangat luar biasa. Tidak lainnya Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan orang tersebut bahkan diberikan istri yang soleha, bahkan diberikan pekerjaan yang luar biasa. Semua modal itu dimodali oleh orang-orang di sekitarnya. Orang tersebut tidak bermodal, hanya berani, hanya modal iman dan berani kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya apa? Intinya ketika kita sering mempelajari, bahkan membaca, hanya membaca saja itu sudah ada keutamaan-keutamaan dari Al-Quran. Kisah-kisah yang lain masih banyak lagi karena waktu sudah terbatas. Jadi mohon maaf kita skip dulu nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang. Monggo tafadhol kepada Mas Adit. Saya mau berkisah juga Pak Ustadz nih.
Boleh, boleh. Boleh. Boleh, Monggo. tidak mangga. Iya. Ini terinspirasi banget dari kisah Pak Ustadz tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya, warahmatullahi wabarakatuh. saya adalah seorang ibu yang terus terang aja saya tidak bisa mengaji, hanya ala kadarnya gitu kan untuk Al-Quran itu. Nah, saya mengalami sesuatu yang sangat mendalam banget, yaitu setelah suami wafat. Nah, saya tuh betul-betul tergerak banget ingin mempunyai rumah tahfiz. Akhirnya dari satu rumah tahfiz itu, satu rumah tahfiz, dua rumah tahfiz, itu ternyata tidak ada sesuatu yang tidak mungkin gitu kan. Ternyata eh, apapun yang kita inginkan untuk pengembangan Al-Quran itu, Alhamdulillah Allah bukakan jalan. Walaupun saya sendiri masih tahap belajar banget, makanya tadi saya mohon PPT-nya gitu kan. Saya tuh serang aja eh, apa mungkin masih belajar dan belajar gitu kan. Tapi guru santri apa santri saya terus guru yang mengajar di jadi bukan saya sendiri yang terjun langsung, saya hanya memfasilitasi gitu Pak Ustadz. Iya, Saya kerjasama dengan dari Laskar Kauni karena saya sendiri nggak bisa itu semuanya gitu kan. Nah, yang saya rasakan itu suatu waktu saya ada melihat anak-anak kemudahan-kemudahan. kecil kok nggak ngaji Nah, gitu Pak Ustadz. Nah, saya tuh padahal uang saya hanya sedikit gitu kan. Saya hanya punya tanah aja. Ya Allah berikan jalan. Saya ingin membukakan mereka itu supaya bisa ngaji anak-anak itu. Ternyata dengan ajaibnya Allah itu tiba-tiba ada rezeki aja gitu kan. Jadi apa cerita Pak Ustadz barusan itu memang itu saya rasakan sendiri itu. Terima kasih hanya untuk semangat aja. Makanya saya walaupun sudah sepuh, saya terus terang aja usia saya udah sepuh, tapi semangat untuk mengembangkan Al-Quran itu sangat luar biasa. Itu aja. Terima kasih Pak Ustadz. sama-sama Bu. Ya, insya Allah Ibu juga mendapat pahala sebagaimana pengajar yang mengajar. Karena pahala itu satu kesatuan Bu ya. Jadi donatur ataupun muhsinin yang berbuat baik untuk memfasilitasi pembelajaran Al-Quran itu insya Allah orang yang memfasilitasi tersebut juga mendapat pahala jariah. Jadi bukan hanya mengajarkan saja yang mendapatkan pahala jariah, akan tetapi ibu yang sudah memfasilitasi, mensupport, mendanai, membuka lapangan untuk sama-sama belajar ngaji, bahkan ada rumah tahfidz, bahkan bisa istilahnya membiayai para pengajarnya itu semua luar biasa. Insya Allah pahalanya berlipat ganda. Pahala dari infaknya, pahala dari memfasilitasinya, pahala dari niatnya, pahala untuk berjuang menegakkan agama Allahnya, dan pahala-pahala yang luar biasa. Jadi betul sekali. Mudah-mudahan ibu pahalanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan jadi amal baik dan amal yang jariah sampai berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Silakan Mas Adit dikembalikan kepada moderator barangkali mungkin sudah closing atau gimana. Monggo. Baik, terima kasih Ustadz. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 21.26 ya. Hmm. Mungkin untuk kajian kali ini kita cukupkan. Untuk Pak Ustadz Afif, mangga barangkali ada yang ingin disampaikan sebelum kajiannya ditutup. Mangga Pak Ustadz. Closing gitu ya. Berarti Nggih, benar mangga. Ya, kirain ada yang menanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Part 2 ini insya Allah sebagai fondasi. Nanti di part yang selanjutnya kita akan mempelajari ilmunya. Ya, ilmu kita kan fondasi sudah dikuatkan nih. Ada makhluk, ada sifat. Nanti part yang berikutnya adalah bagaimana kita memahami dari sifat, dari ilmu-ilmu tentang ahkamun nun, ahkamun tanwin, kemudian ahkamun mat, kemudian ilmu yang lainnya. Kita sambil praktek nanti, mengurai nanti. Ada cara mengurainya, ada cara prakteknya nanti semua peserta bisa untuk merasakan bagaimana nanti selanjutnya adalah part menunjukkan ilmu. Dan sebagai closing pertemuan hari ini adalah kita
hidup di dunia ini sebisa mungkin adalah yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena di luar sana pada berlomba-lomba juga ingin menjadi kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang dekat dengan Allah, kehidupan yang istilahnya itu bahagia di dunia wal akhirah. Maka dengan melalui Al-Quran ini, Bapak Ibu jangan bosan untuk mempelajarinya. Jangan merasa cukup puas karena ilmu Al-Quran itu sangat dalam. Ya, ini belum apa-apa. Ya, belum masuk ke kiroahnya, belum masuk ke ghoritnya, belum masuk ke tadribatnya, belum masuk ke muskilat-muskilatnya dan lain sebagainya. Apalagi masuk ke tafsir-tafsirannya itu luar biasa. Jadi jangan merasa puas, terus belajar dimanapun kita berada. Insya Allah pertemuan akan datang nanti kita kabari lagi. Ya cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la Alhamdulillah. ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.